Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyu Liani, guru SMA Negeri 3 Purwokerto, CGP Angkatan 2, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Kali ini saya akan menyampaikan tugas modul 1.1 A9, koneksi antar materi. Setelah mempelajari modul 1.1 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, ada 4 hal penting yang saya dapatkan. Yang pertama adalah asas pendidikan. Yang kedua, dasar pendidikan. Yang ketiga, kodrat alam dan kodrat zaman. Dan yang keempat, budi pekerti. Mari kita lihat satu persatu. Asas pendidikan. Ki Hajar Dewantara membedakan antara konsep pengajaran dan pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberikan ilmu yang berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan juga merupakan tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Sehingga beliau berkeyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Dari penjelasan ini sangat jelas sekali bahwa pendidikan merupakan ujung tombak peradaban suatu bangsa. Berikutnya adalah dasar pendidikan. Tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan diibaratkan dalam peran guru yaitu sebagai seorang petani atau tukang kebun, di mana meskipun biji jagung itu disemai adalah bibit yang berkualitas baik, namun bila tumbuh di lahan yang gersang dan tidak mendapatkan pengairan dan cahaya matahari dan tidak mendapatkan perlakuan dari Pak Tani yang mendukung tumbuh kembangnya biji tersebut, maka biji jagung yang berkualitas tersebut akan tumbuh tidak maksimal. Selanjutnya yang ketiga adalah kodrat alam dan kodrat zaman. Dalam melakukan pembaharuan yang terpadu, hendaknya selalu diingat bahwa segala kepentingan anak-anak didik, baik mengenai hidup diri pribadi maupun hidup kemasyarakatannya, jangan sampai meninggalkan segala kepentingan yang berhubungan dengan kodrat keadaan baik pada alam maupun zaman. Di sini jelas sekali bahwa seorang guru dalam menyampaikan pembelajaran harus memperhatikan lingkungan yang dimiliki siswa serta harus memperhatikan zaman yang ada. Sudah seharusnya pada saat kita hidup di zaman digital seperti ini, maka dalam memberikan pembelajaran kepada siswa pun kita harus berbasis pada teknologi. Yang keempat adalah budi pekerti. Budi pekerti atau watak atau disebut juga karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Ki Hajar Dewantara juga menyampaikan bahwa keluarga menjadi tempat yang utama dan paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter. Bagi seorang anak, keluarga merupakan tempat bersemainya pendidikan yang sempurna bagi anak untuk melatih kecerdasan budi pekerti dan pembentukan karakter individu. Sangat jelas sekali bahwa budi pekerti atau watak seseorang sangat berpengaruh dalam kepribadian yang ini dipengaruhi oleh keluarga sebagai media sosialisasi yang utama dan pertama. Dari keempat hal tersebut dapat saya simpulkan bahwa pemikiran Ki Hajar Dewantara telah mendasari potret pendidikan di Indonesia yang masih sangat relevan dengan zaman, dan saatnya kita sebagai guru untuk mencermati hal-hal seperti asas pendidikan, dasar pendidikan, kodrat alam, dan kodrat zaman, sehingga guru dapat menerapkan dalam pembelajaran. Dan pada akhirnya tujuan pendidikan akan dapat tercapai, yaitu pendidikan yang dapat mengantarkan siswa untuk menjadi seorang pelajar Pancasila. Setelah mempelajari modul 1.1, maka saya bisa merefleksi diri bahwa sebelum mempelajari modul ini, guru terkadang dalam pembelajaran lebih menitikberatkan pada fokusnya pada target kurikulum.
Model pembelajaran juga kadang-kadang guru lebih fokus sebagai sumber utama. Kadang-kadang kita lupa bahwa di zaman sekarang ini banyak sekali sumber-sumber yang siswa bisa belajar secara mandiri. Terkadang kita juga lebih banyak memberi materi, tanpa memperhatikan keunikan, keberagaman siswa, dan latar belakang siswa. Kita juga berpandangan bahwa murid sebagai kertas putih yang dapat ditulis bebas oleh seorang guru dan seorang guru dapat merubah siswa. Namun setelah mempelajari modul 1.1, saya bisa merefleksi diri bahwa selama ini mengajar ada hal-hal yang belum bisa maksimal dilakukan. Sehingga dengan mempelajari modul ini akan bertambah semangat untuk melakukan sebuah perubahan dan aksi nyata yang ini merupakan suatu keharusan agar merdeka belajar dapat dirasakan dan pada akhirnya profil pelajar Pancasila dapat diwujudkan untuk generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila adalah pelajar yang memiliki karakter beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Ini adalah profil pelajar Pancasila yang diharapkan. Dengan profil pelajar Pancasila yang bisa terwujud, maka harapannya generasi emas Indonesia akan dapat kita raih dan akan bisa melanjutkan perjuangan bangsa. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, merdeka belajar.